Tahun 1996, tanah yang diberikan kepada Dojun akhirnya menjadi lokasi rencana pembangunan kota baru pemerintah. Alhasil tanah tersebut dijual dengan untung berkali-kali lipat, membuatnya menjadi miliarder termuda dengan kekayaan 24 miliar won. Kakek dolar ini sangat terkejut dengan keberuntungan Dojun dan berharap uang itu diinvestasikan ke perusahaannya karena menjanjikan bunga yang lebih besar daripada bank. Ia juga tak tahu pasti uang itu mau diapakan. Namun Dojun ingat kalau tahun itu 1996 artinya tak lama lagi ada krisis terjadi di Asia. Makanya dia dengan segera menukar uangnya menjadi bentuk dolar dan membuat kakeknya bingung dengan apa yang dipikirkannya. Tiga saudara lain iri melihat Dojun mendapatkan durian runtuh. Anak pertama sendiri berusaha tidak cemburu dan menjelaskan kalau Dojun mendapatkannya karena telah menyelamatkan kakek dari kecelakaan pesawat. Namun anak kedua yakin ayahnya memang memberikan perhatian lebih kepada Dojun yang bahkan tak pernah dilakukannya kepada anak cucunya yang lain, termasuk Songjun, anak pertama yang harusnya jadi pewaris. Anak ketiga juga ikut mengompori dan curiga kalau hal itu dilakukan kakek agar Dojun dipilih menjadi pewaris. Sontak anak pertama pun ikut kesal. Di lain sisi, Dojun menyarankan ayahnya untuk berinvestasi pada film Home Alone. Ayahnya ragu mengapa harus investasi pada film anak-anak tersebut. Namun pada akhirnya saran Dojun membuat sang ayah sukses dan dapat membeli kantor untuk memperlancar bisnisnya. Kakak Dojun yang seorang bocah tidak jelas mengajak Dojun untuk melihat kerumunan orang dan tanpa sengaja melihat seorang wanita sedang menangis karena mendapat kabar kalau boyband favoritnya akan bubar. Dan begitu terkejut Dojun setelah tahu kalau itu adalah Xiaomin, jaksa kejam di masa depan setelah melihat namanya di buku. Di lain sisi, menantu pendiri yang seorang jaksa membujuk ayah mertuanya untuk membeli Hando Steel, perusahaan mobil yang sedang dalam keadaan bangkrut, serta dijual dengan harga yang murah. Hal ini dilakukannya agar pendiri dapat membantunya di pencalonan anggota dewan. Dojun, ayah, serta kakaknya sekarang berangkat ke Amerika dengan tujuan berinvestasi pada film Titanic, dan tanpa sengaja bertemu dengan pria topi merah yang sama-sama berminat investasi pada film itu. Dojun penasaran dan mencari tahu. Dan tersadar ia setelah tahu bahwa si topi merah adalah direktur pada perusahaan PowerShare, perusahaan teknologi besar di luar negeri. Dia membututinya sampai ke sebuah restoran sedang menonton pertandingan catur. Dojun bertaruh jika ia dapat menebak siapa pemenang dari catur itu dengan tepat, maka pria topi merah harus mengajarinya berinvestasi. Alhasil tebakan Dojun benar dan mereka pun berteman akrab. Di Korea, Sun Yang begitu tertarik dengan perusahaan Hando Steel. Sayangnya harga jual masih cukup mahal. Pendiri meminta anak pertama untuk bernego agar dapat membeli dengan setengah harga, yakni 300 juta dolar. Tentu itu adalah permintaan sulit bagi seorang anak kolot dan bodoh ini. Balik dari Korea, Dojun lalu menemui kakeknya sambil memberikan oleh-oleh. Tatapan sinis anak-anak pendiri tertuju padanya. Kakek senang melihat Dojun, namun ia masih enggan cerita soal keinginannya membeli Hando Steel. Anak kedua pun balik mengompori anak pertama dan mencurigai motif Dojun menukar uangnya ke dolar. Di lain sisi, pendiri meminta Lim, asistennya untuk membutuhkan cucunya di kampus. Namun Dojun sadar dengan gerak-gerik asisten kakeknya. Di kampus, Dojun diajak gabung ke klub anak orang kaya. Awalnya ia tak ingin gabung dengan grup yang kerjanya hanya poya-poya. Namun akhirnya ia terpaksa bergabung agar tak dikira anak yang sombong. Di lain sisi, Dojun memiliki tujuan untuk mendekati Xiaomin. Kebetulan, ia juga berkuliah di kampus yang sama. Awalnya, Xiaomin tidak ingin menggubrisnya karena yakin kalau Dojun pasti anak manja seperti anak orang kaya lainnya. Tak habis akal, Dojun lalu mengajak Xiaomin makan dan berjanji akan memberitahu akan jadi apa idola K-popnya di masa yang akan datang. Di malam pertemuan itu, Xiaomin berdandan cantik karena rupanya ia juga punya ketertarikan dengan Dojun. Hal ini membuatnya bingung karena Xiaomin yang ia kenal di masa depan punya penampilan yang sangat jauh berbeda. Dojun bercerita kalau di masa depan idolanya akan comeback kembali sebagai seorang artis solois. Hal ini membuat Xiaomin tampak senang. Dojun rupanya mengajak Xiaomin makan di klub tempat perkumpulan anak kaya tadi. Dari awal, Xiaomin juga sudah tak senang dengan keberadaan klub itu, meskipun ia adalah anak jaksa yang sebenarnya layak berada di sana. Dengan modal hanya 300 juta, membuat anak pertama tidak dapat membeli Hando Steel, karena rupanya Mason, si topi merah,
menawar dengan harga 500 juta atas nama perusahaannya PowerShare. Harga yang fantastis ini membuat banyak pengusaha Korea terkejut, termasuk anak pertama yang bodoh ini. Berbeda dengan kakek yang sudah sadar dari awal kalau di belakang Mason pasti ada dalang yang sebenarnya. Anak pertama meminta Kim untuk mengawasi Mason. Ya, Mason hanyalah pion dan Dojunlah dalang yang sebenarnya. Mason rupanya dari awal bingung dengan keinginannya membeli Hando Steel. Beralih ke scene lain, melalui kakeknya, Dojun mendapatkan usaha waralaba donat yang di masa depan akan berkembang pesat. Di lain sisi, kedekatan antara Dojun dan Mason difoto oleh orang tak dikenal. Beralih ke scene lain, di mana Sonyang Motor dan perusahaan Deyong sedang beradu mobil buatan mereka masing-masing. Kakek sangat senang dengan mobilnya, sebelum si anak ketiga mengacaukannya, sembari meremehkan teknologi mobil yang menurutnya cuma menghabiskan anggaran. Untung saja Dojun datang dan bisa menenangkan suasana hati kakeknya. Pimpinan grup Daeyong muncul. Terjadilah perbincangan di antara dua tokoh paling berpengaruh di Korea ini. Daeyong menyinggung bahwa perusahaannya tak ikut dalam negosiasi pembelian Hando Steel karena sedang mengalami krisis keuangan. Tiba-tiba saja, mobil Sonyang mengalami kerusakan yang membuat pendiri malu di hadapan Daeyong. Ditambah, anak pertama dengan kedunguannya memberi ide untuk menyogok reporter agar berita kerusakan mobil tidak terdengar oleh media. Berpindah ke scene lain, di mana Sonyang mengadakan peluncuran teknologi baru. Pendiri tidak hadir dan membuat anaknya bingung. Dengan congkak, anak pertama ingin mengambil alih posisi ayahnya karena sudah merasa pantas. Namun Dojun datang dan mengatakan kalau hal itu akan menurunkan kepercayaan publik kepada Sonyang nanti. Ia berangkat mencari kakeknya. Persembunyian kakek ini sebenarnya tak ada satupun yang mengetahuinya. Namun Dojun sudah membacanya pada biografi kakek di masa depan. Kakek terkejut dengan kedatangan Dojun setelah membujuknya dengan bercerita kenangan kakek dengan Sonyang Motor yang awalnya hanyalah sebuah pabrik beras ini membuat kakeknya terenyuh dan kembali untuk membuka acara tersebut. Pidato kakek ini pun membuat sisi ruangan bertepuk tangan. Selesai acara, anak kedua bertanya mengenai rencana PowerShare yang akan mengakuisisi Hando Steel. Namun Dojun mensyukuri daripada Daeyong yang membelinya. Secara Daeyong adalah pesaing utama mereka di dalam negeri. Rupanya anak kedualah yang membututi dan memoto Daeyong saat bersama Mason, direktur PowerShare. Hal ini membuatnya semakin yakin kalau Dojun akan membeli Hando Steel. Daeyong Group dengan tiba-tiba menawar Hando Steel sebesar 600 juta, membuat 4 anak kolot pendiri ketar-ketir. Dongki, orang yang membutuhkan Dojun, memberitahu kelakuan cucunya itu, membuat kakek curiga terhadap dia. Di scene lain, Xiaomin terkejut karena mendapat beasiswa, secara dia adalah anak orang yang mampu. Namun Dojun yang berada di sampingnya tidak mempermasalahkan itu. Xiaomin lalu mengejar Dojun untuk menjelaskan hal itu, namun dia sudah pergi dijemput kakeknya. Kakek kali ini mulai memperhatikan gerak-gerik cucunya itu, menanyakan kemana uang 24 juta dolarnya. Dengan panik, ia mengatakan sudah berinvestasi ke sebuah film. Sebuah bunga atas nama Rachel dikirimkan ke kamar Dojun. Yang mengantarnya rupanya adalah Xiaomin. Ia bekerja di hotel itu. Ia tampak kecewa dengan Dojun yang ngakunya membenci orang hidup secara poya-poya namun tinggal di kamar hotel. Mission datang dan mengaku ialah sebagai pemilik kamar. Sontak, Xiaomin malu karena telah menuduh Dojun. Karangan bunga yang dikirimkan itu rupanya berisi alat perekam dari anak kedua. Kemudian merekam percakapan mereka terkait rencana untuk menambah penawaran terhadap Hando Steel. Hal ini kemudian diketahui kakeknya dan memanggil Mission untuk klarifikasi. Direktur PowerShare tersebut berkilat bahwa kakek telah salah paham. Lalu kemudian Mission membeberkan kalau anak kedua adalah orang di balik perusahaan Daeyong. Awalnya kakek bingung, namun kemudian memakluminya karena anak-anaknya adalah pebisnis yang sudah seharusnya tidak memikirkan urusan saudara. Anak pertama rupanya tak ingin kalah dari adiknya, lalu memutuskan untuk mengambil pinjaman demi bisa mendapatkan Hando Steel. Uang yang terkumpul hanya sebesar 700 juta. Adik ketiga datang untuk memberi pinjaman dengan syarat anak pertama harus mendukung suaminya di pemilihan dewan. Alhasil Hando Steel dibeli dengan harga 750 juta. Di lain sisi, Dojun dan Mason tampak senang karena rencana mereka berhasil. Karena dari awal Dojunlah yang memancing om-omnya itu untuk membututi mereka. Serta isi percakapan dalam rekaman bunga adalah bagian dari acting yang ia dan Mason sudah rencanakan. Hasilnya ia sukses menaikkan harga Hando Steel dari 300 juta menjadi 750 juta.
dan juga membuat anak pertama berhutang ke perusahaan moneter yang sudah ia buat atas nama orang lain. Diketahui juga kalau Do Jun berhasil membeli saham perusahaan bernama Kodabra yang namanya diubah menjadi Amazon, dan perusahaan itu menjadi nomor 1 di dunia pada masa depan. Singkatnya, dunia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan seluruh dunia bisnis mengalami kekacauan. Namun hal ini tak menjadi ketakutan Do Jun yang sudah menukarkan seluruh duitnya ke mata uang dolar. Dan drama pun bersambung. Nah, hal apa lagi yang akan dilakukan Do Jun? Kita tunggu pada episode selanjutnya.